Untuk data mentah sendiri, ada nama, setelah itu variabel nilai pernyataan. Yang pertama dari X1, yaitu kompensasi, yang terdiri dari X11, X12, X13. Lalu, nilai yang telah dijumlahkan bisa dilihat pada tabel nilai total, dan setelah itu, kita rata-rata untuk menilainya. Sama dengan X1, pada variabel X2, yaitu budaya organisasi, juga terdapat X21, X22, X23, jumlah, dan rata-rata nilai. Tidak hanya itu, pada data mentah, untuk variabel Y kinerja karyawan, juga memasukkan nilai dengan kolom yang sama dengan variabel X1 dan X2. Kemudian, bisa dilihat juga di sini terdapat 45 data responden. Setelah melakukan rekap nilai pada data mentah, langsung saja kita masuk ke SPSS. Kemudian di sini kita dapat memilih New Dataset untuk pembuatan data baru, lalu klik OK. Kemudian akan muncul kolom-kolom seperti ini. Setelah itu, kita bisa pilih antara file atau gambar dokumen untuk membuka file Excel yang akan dibuka atau dipindah datanya kepada SPSS. Kemudian, kita dapat langsung klik file, lalu klik open, pilih data, dan muncul seperti ini. Lalu, untuk mencari filenya, karena data mentah berformat Excel, maka kita rubah untuk file of type-nya menjadi Excel. Setelah itu, kita langsung saja mencari filenya di download. Klik file yang akan dipakai, lalu klik open. Nah, kemudian muncul opening Excel data, langsung saja kita klik OK. Setelah itu, dapat dilihat data mentah yang sudah muncul pada SPSS dan siap untuk melakukan pengolahan data. Kemudian klik variable view terlebih dahulu, kemudian dapat kita ganti labelnya untuk menyesuaikan saja dengan keinginan kita. Karena pada kolom rata-rata terdapat banyak angka di belakang koma, maka dapat kita rubah pada kolom desimal menjadi 2 agar hanya ada 2 angka di belakang koma. Nah, hasilnya hanya ada 2 angka di belakang koma. Setelah itu, klik Analyze, pilih Regression, lalu klik Linear. Kemudian, akan muncul linear regression seperti ini, dan untuk variabel dependent kita sesuaikan yaitu kinerja karyawan. Untuk variabel independennya kita dapat pilih lalu pindahkan kompensasi dan budaya organisasi. Setelah itu klik statistik, lalu centang deskriptif dan collinearity diagnostik, dan untuk kolom Durbin-Watson juga kita centang, lalu klik continue. Kita pilih bagian plots dan akan muncul variabel Y dan X. Untuk variabel Y, kita pilih spreadsheet dan kita pindahkan pada kolom Y. Dan untuk variabel X, kita pilih ZipRate. Kemudian langsung saja pada kolom standar kita centang histogram dan normal probability plot. Lalu kita klik continue. Kemudian klik OK untuk memulai pengolahan data. Dan hasilnya akan muncul output seperti ini. Lalu scroll dan bisa dilihat ada tabel model summary. Kemudian dapat kita lihat bahwa pada model summary untuk R-square berjumlah 0,308. Lalu pada tabel ANOVA dapat dilihat nilai signifikan kurang dari 0,05 yang bisa diartikan kedua variabel secara bersamaan berpengaruh pada variabel Y. Setelah itu, pada tabel koefisien untuk variabel X1 kompensasi didapatkan nilai signifikasi sebesar 0,752 yang artinya tidak berpengaruh secara signifikan pada variabel Y. Sedangkan untuk variabel X2 nilai signifikannya kurang dari 0,05 yang bisa diartikan variabel tersebut berpengaruh secara signifikan pada variabel Y. Kemudian lalu kita scroll lagi untuk melihat charts. Nah, yang pertama ada histogram.
Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa terjadi keseimbangan antara sisi kanan dan sisi kiri histogram dan cukup terlihat menyerupai bentuk lonceng yang terbalik. Kemudian yang kedua, grafik linear. Dapat dilihat bahwa grafik sudah mengarah ke kanan atas dan juga tidak ada data yang melenceng terlalu jauh dari garis. Kemudian yang terakhir terdapat scatter plot, di mana menunjukkan bahwa data yang sudah diolah menyebar secara baik di atas maupun di bawah titik nol pada model regresi dan tidak membentuk pola tertentu. Itulah hasil olah data atau output SPSS dari pengaruh kompensasi dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada PT Sukovindo Cabang Surabaya.